Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 hingga 33. Mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Maka marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk mendalami tema yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini, kita perlu membaca dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mungkin saya bisa minta tolong lebih dahulu untuk dibacakan ya. Boleh minta tolong Pak Cuanto mungkin bisa membacakan, Pak. Matius 14, 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mungkin baik bagi kita semua untuk sekali lagi secara pribadi membaca sebentar perikop yang barusan kita dengar, supaya kita bisa menemukan hal-hal yang mungkin ada yang dipertanyakan, ada yang mengena di hati, ada yang menjadi ayat emas atau apapun yang bisa mengena di hati kita. Monggo, silakan kita baca sebentar. Baik, Romo, mungkin boleh Romo lanjutkan untuk memandu. Oke. Bacaan Injil yang kita pakai itu dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini saya kira bacaan yang sudah sering ya kita tahu nih. Bahkan ini bukan bacaan yang asing. Dan saya kira bukan bacaan yang sulit. Yang sulitnya itu apa? Yang sulitnya ya membuka pengalaman kita. Tapi kalau kita coba dalami dan renungkan, pasti juga sabda Tuhan itu berbicara kepada kita. Karena kita mungkin tadi mendengar ya, mungkin Bapak Ibu di depannya ada kitab suci enggak? Pegang ya? Oke. Pegang aja nggak apa-apa, pegang aja. Itu dipegang gitu, ini tak pegang ya, dibuka lah, ya seperti langkah buka-buka itu lang pegang sih megang baiklah. Nah pegangannya itu pas di ayat itu 14, 22 sampai 33. Nah ini kalau saya rasa ini kita tidak perlu menjelaskan atau mencari apanya ya, sepertinya tidak perlu. Kenapa Yesus mungkin sedikit latar belakang supaya mungkin kita bisa menempatkan kisah ini karena sesuai tema kita. Karena bulan kitab suci kita kan temanya adalah tema berkaitan dengan kegoncangan hidup. Nah, kegoncangan itu terutama karena situasi yang sulit yang kita sedang hadapi semua adalah situasi pandemi, dan sekarang masa tahap lagi apa ya, ibarat itu lagi bukan call cooling lagi landai begitu katakan. Tetapi ya meskipun landai, kemarin saya baru lihat di media itu ada varian baru itu apa, hin atau kalau tidak salah itu ya itu. Lalu saya menariknya di situ ada sebuah media massa yang posting pemerintah akan menyusun strategi berkaitan dengan varian yang kemarin Delta ini ada baru lagi. Sehingga yang menarik itu bahwa begitu banyak orang komentarnya itu sudah nggak usah banyak komentar kayak gitu, dan hentikan semua postingan macam-macam berkaitan dengan berita itu karena sekarang situasinya lagi bagus. Nah itu loh. Nah kita nggak tahu nih, semua kan habis pandemi ini kita mengalami semua ya.
Mungkin di antara kita kan beberapa kan juga bergula dan berjuang. Nah, ini saya kira pengalaman yang sangat berharga dan saya kira sangat bermakna sekali ya ini. Ini mungkin ini bisa malah justru bisa diseringkan di antara kita bersama pengalaman Yesus yang menjadi sahabat perjalanan ini, dan saya kira justru menarik ya. Misalnya salah satu Pak Billy, Pak Cuwanto yang saya tahu, mungkin lain-lain lagi ya. Bu Upi kelihatannya juga kalau tidak salah ya pernah menempatkan diri. Saya tidak menempatkan, saya syukur ya puji Tuhan masih berjuang dalam keadaan. Nah, mungkin beberapa orang kan kondisi situasinya kan naik turun tidak tahu ya. Tapi sebelum sampai ke situ mungkin singkatnya begini, kalau kita membaca Matius, Injil Matius, kan perikopnya kan setiap minggu ini berbeda. Ini Injil Matius ya. Ini dari Injil Matius ini menceritakan sebenarnya utamanya adalah siapa sosok Tuhan Yesus itu. Lalu apa yang mau dibuat oleh Tuhan Yesus? Nah, kita tahu sejak awal dalam Injil Matius itu, Matius ingin mengenalkan yang disebut Emmanuel, Allah beserta kita. Nah, gambaran Allah yang menyertai kita ini, Emmanuel itu seperti apa? Emmanuel nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan itu juga diperbandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama seperti Musa, seperti Yosua, ya, seperti tokoh-tokoh yang lain, Elisa, nabi-nabi yang lain. Maka ini tokoh-tokoh yang istimewa. Tetapi Yesus justru sangat istimewa lagi. Sehingga dalam gambaran tentang gambaran tentang Yesus berada di danau yang menghardik badai itu, ini seperti mau dibawa dalam cerita perjanjian lama yang mungkin kita semua tahu ya. Cerita apa ketika badai bahtera itu Tuhan hadir senantiasa. Mungkin ya kita ingat itu misalnya bahtera Nuh, lalu Musa yang di laut itu yang pada badai yang besar harus menyeberang, lalu Yosua yang juga menyeberang Sungai Yordan dan melakukan hal yang sama seperti ketika Musa ya, itu lalu lautnya dipukul atau dikasih tongkat lalu terbelah. Nah, Yesus itu mau ditampilkan sebagai yang menyertai terus-menerus, yang hadir dalam kehidupan yang sangat dekat, maka dikatakan Yesus Emmanuel, Allah beserta kita. Nah, ini yang mau disampaikan. Jadi ketika kita membaca ini, merenungkan ini, kita pasti diajak untuk sampai pada titik Yesus itu siapa. Dan inilah yang kemudian lalu ada cerita ini, maka dipentingkan di sini reaksi para murid, yaitu pada bagian perubahan antara bagaimana mereka mengalami gambaran ketakutan, situasi, tetapi pada akhirnya mereka percaya. Nah, meskipun dikatakan pada bab ayat terakhir itu ya 33 itu sesungguhnya ya engkau anak Allah, dan ini pengakuan yang diyakini. Nah, ini sedikit gambaran. Nah, tetapi saya rasa sisanya sendiri kan sudah pada lihat ya, pada apal, pada menarik, pada tahu. Tetapi karena ini adalah membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mungkin saya usulkan, mungkin sekarang kita baca lagi sendiri ya. Kita baca lagi sendiri sejenak masing-masing, lalu biarkan itu menjadi kekayaan kita. Mungkin saat seperti ini saat yang kalau kita baca bareng-bareng kan sepertinya asik ya. Kalau kita baca dewek-dewek ini kita butuh energi ya. Ya kan, apalagi kalau membaca ada orang yang membaca dan ada orang yang mendengarkan, itu kan akan terbantu. Seperti ilmu kita kalau belajar itu kan auditif, tetapi juga visual, tetapi juga mulut. Jadi kalau ada yang bicara kita mendengar itu langsung otomatis akan terbantu untuk mengingat
lalu bisa mengabstraksikan, menggambarkan. Nah, oke, tetapi tadi sudah dibacakan oleh Pak Cuanto. Saya akan bacakan saja. Mungkin yang lain bisa, tetapi Anda membaca sendiri-sendiri. Moga-moga timing membacanya itu sama dengan timing membaca saya. Oke, saya persilakan, silahkan disiapkan ya. Anda membaca di kitab suci Anda masing-masing. Saya akan bacanya pelan-pelan ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, itu bacaannya. Ya, kita sudah mendengarkan. Mungkin ada bisikan-bisikan Roh Kudus yang bekerja untuk Anda semua. Tadi spontan. Saya tadi membaca ini terus membayangkan, wah hebat ini ya. Kalau ini kejadiannya ya, saya bayangkan, wah luar biasa ini ketika Yesus dari kejauhan loh. Muridnya melihat ya. Padahal ini kan di tengah-tengah kita kan suaranya kan ada badai ya, sangat keras kan. Badai itu kan kita tahu gemuruh, gelap, kalau kita hujan aja duduk itu lalu jeder gitu. Gambarannya badai itu kan seperti itu. Jadi pasti suaranya kan suara yang sangat gemuruh sekali, ombak, angin. Nah, sekarang kan gaduh sekali. Tetapi itu gaduh dan dari kejauhan melihat sosok, ada bayangan itu hantu dan mereka berteriak, "Itu hantu, itu hantu." Hebatnya apa? Hebatnya ketika Yesus mengatakan, "Tenang, aku ini." Ya kita bayangkan, tenang aku inilah, suaranya kok bisa terdengar. Padahal ada suara angin, ada suara yang banyak sekali ya. Ada gelombang angin, ada mungkin badai dan seterusnya ya. Air, percikan air sangat banyak. Tetapi ketika Yesus berbicara, kan pasti ini tidak sangat dekat sekali ya. Ini karena dibayangkan mengamuk itulah, tetapi mereka mendengar. "Aku ini, jangan takut." Mereka mendengar dan suaranya itu menggerakkan. Meskipun di tengah gelombang yang sangat besar itu suaranya ini tetap suara Tuhan ini masih didengarkan. "Tenang, aku ini."
Padahal mereka teriak-teriak, woi, itu hantu, siapa itu? Wah, langsung masalah, awas itu hantu. Tetapi Yesus mengatakan, tenang, aku ini. Tenang, aku ini. Mungkin dikatakan, tenang, aku ini. Mereka mendengar. Terus, kalau engkau, wah, ini lalu dialog Tuhan itu. Lalu terjadilah dialog, Petrus berjalan, lalu Tuhan mengangkat tangannya. Apakah ada pengalaman dalam kehidupan di mana kita sampai pada bahwa Yesus kita alami, kita rasakan dalam perjalanan ketika ada situasi yang sulit dalam hidup. Ya, karena kita temanya putus asa, ya. Apakah ada pengalaman putus asa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari alami? Nah, ketika dalam situasi putus asa itu, apa yang kemudian Anda perbuat, apa yang Anda lakukan? Dan kemudian apakah sebagai orang beriman berjumpa dan ingat seperti tadi mendengar bisikan suaranya yang meskipun suaranya itu tidak jelas tetapi seperti tetap ada gema suaranya dengan pengalaman yang Anda alami, aku sungguh engkau adalah anak Allah. Nah, itulah saya kira mungkin pertanyaan itu yang bisa kita hidupi ya. Anda sudah baca ya? Wes lah. Kalau wes ya mantok-mantok lah, setuju. Setuju. Oke, sing ras setuju ki nek dong ngomong. Nah, ini wes nek ras setuju ki ada kondo cerita. Enggak apa-apa, cerita bebas loh ini kan. Ayo, oke. Ini bukan cerita tentang menafsirkan, enggak, tetapi pertanyaan tadi apakah ada pengalaman, setiap orang pasti ya, pengalaman di mana kita mengalami keputusasaan, ya tidak usah takut, tidak usah malu, ya kita saling menguatkan dan saling meneguhkan dalam perjalanan hidup. Nah, kalau kita itu menceritakan pengalaman singkat aja, enggak usah yang panjang, yang dalam, tetapi oke, Pak kayak Billy analog. Kiswanto. Apakah ada pengalaman yang istimewa itu? Apakah ada proses untuk mendengar suara di mana Tuhan, entah itu sabdanya, entah apa, yang mendorong harus selalu ingat, bukan untuk menguji ya, ini menguji. Petrus saya kira tidak menguji Yesus. Dia tidak ingin show, tidak ingin, wah kalau engkau Tuhan, aku mungkin tidak akan, maksudnya tidak untuk menguji, tetapi dia pengen apa ya, bergula di situ ya, antara rasa ingin mendekat. Nah ini yang kita tahu dia punya keinginan untuk mendekat, untuk tadi suaranya tadi. Sampai pada akhirnya kita, ya memang Tuhan tidak pernah meninggalkan dan terus ada dalam perjalanan kita, kan menjadi sahabat kita. Yo, saiki do berbagi cerita. Ya kita nanti jam 8 selesai ya. Yo, 8:15 lah. Yo, mulai enggak apa-apa kan nanti jam 8 doa-doa 5-10 menit lalu berkat selesai. Gitu kan, setuju ya? Oke, kalau setuju angkat tangan, charge jempol. Nggak setuju ya kita tutup aja di malamannya. Sangat istimewa secara langsung ya. Seperti Petrus yang berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pada akhirnya juga Tuhan mengulurkan tangan ya Mbak Pili ya. Tetap Tuhan mengulurkan tangan. Nah ini luar biasa ya. Hebat. Nah apakah ada yang mau, mungkin tidak harus pengalaman apa ya, tidak harus pengalaman COVID, tetapi ya pengalaman lain ya, dampak dari COVID, mungkin ekonominya atau apa, tetapi kita tahu ternyata
setelah direnung-renungkan itu ya betul ya, Tuhan itu tidak membiarkan ternyata. Lalu seperti Petrus akhirnya, sungguh engkau adalah anak Allah. Ini yang mau angkat tangan ini siapa nih? Coba melempar manggis. Manggisku lempar, nanasku dapat. Silakan loh, boleh loh sharing kok, berbagi pengalaman. Atau ya mungkin dengan membaca kitab suci ini tadi dalam peristiwa ini ya ada sesuatu yang mengesan, menyentuh. Oke, enggak apa-apa lah, kita belajar berbicara. Tidak harus kalau wah takut sih, yang saya takutkan itu malah ini ya, saya bercerita tentang pengalaman hidup saya. Lah kok bisa lah ya, hidup saya itu bingung, saya mau nakutkan apa nih. Saya kalau cerita hidup saya itu malah jadi takut ya, itu malah Tuhan tolong saya, jangan tunjuk saya Tuhan untuk bicara nih. Saya takut Tuhan untuk bicara. Itu loh bisa baiklah. Ya gue ya rapopo. Lah ya. Dan kalau bukan pengalaman enggak apa-apa, tapi wah sabda Tuhan ini menguatkan saya. Itu kan saya seperti itu kan juga sudah luar biasa. Oke, ayo. Siapa lagi yang ada di sini? Siapa lagi? Sinten nggih? Yang kita dengarkan itu menyentuh dan menguatkan kita. Tetapi sabda Tuhan juga betul-betul apa ya? Gathuk gitu loh, gathuk dengan pengalaman. Ini sampai pengalaman itu ini oke, itu 1-2 hal. Tetapi hal lain mungkin terkesan saja dengan sabda Tuhan menguatkan, tidak apa-apa, karena sabda Tuhan bisa saja bekerja dengan cara itu. Misalnya ini sabda Tuhan ini yang mengesan bagi saya, ini kan sampai di titik ini, iya ini yang bagi saya. Tapi ada yang memang sampai betul-betul pengalaman. Pak Santo, waktu mau sharing ya, Pak Santo? Oh enggak, waktu kira jebule gatel-gatel, asem ki. Aduh. Monggo. Monggo. Aku wis nyanyi muni monggo. Resen. Angkat tangan, ya, kasih jempol, nanti saya persilahkan. Sopo ya, ayo. Pengalaman-pengalaman yang sangat kaya loh bagi kita nih. Sepertinya kalau kita mendengar cerita sharing seperti ini seperti suara Tuhan untuk kita semua, betul nggak? Ini adalah pengalaman yang dalamnya. Mungkin kita jarang loh pengalaman cerita kayak gini ya. Saya sih melihat yang bercerita juga merasa lega, ya enak, karena nggak merasa aku bercerita sengaja biar ingin diketahui orang, kan tidak. Ini betul-betul ini suara Tuhan yang berbicara kepada kita sehingga kita pun enak menerimanya. Nah, siapa yang mau menambah enak lagi? Ya, oke, silahkan. Ada yang mau raise hand juga nggak apa-apa. Monggo. Setiamu yang kurasakan. Kita ono lagu koyo kuwi ya. Kita elo ya kita. Jadi kita punya komitmen begini Bapak Ibu. Dalam pertemuan bulan kitab suci ini kita berbagi pengalaman, dan itu artinya kita mempercayakan pengalaman kita sebagai pengalaman iman kita kepada orang lain. Dan kepercayaan itu perlu kita jaga. Artinya apa? Dengan berbagi ini kita juga tidak akan membuat apa yang kita dengarkan tadi otomatis akan kita bagikan kepada orang lain. Setuju ya? Artinya pengalaman iman itu ya pengalaman kita saja. Seperti kita mendengar Tuhan yang bersabda kepada saya. Nah, kalau kita mau menceritakan bukan cerita orang itu, tetapi cerita saya sendiri yang punya pengalaman iman. Jadi dengan demikian saya rasa kalau pertemuan-pertemuan kita ya dengan rasa kita
berbagi pengalaman, semua pengalaman hidup kita, ya mungkin kadang-kadang kan ini yang menghambat kita, aku tak cerita ning ketoke kok aku takut, kok nanti cerita saya dicerita-ceritakan itu ya. Jadi kita berkomitmen bersama, apapun yang terjadi dalam pertemuan, walaupun ini adalah pertemuan virtual, berlaku hanya pada saat ini saja dan di tempat ini. Ya, pengalaman itu ya boleh kita bersyukur, akhirnya kalau kita bercerita aku bersyukur karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, nanti kita sampai pada tahap di mana kita mempersembahkan doa-doa. Tetapi sebelum sampai pada tahap itu, saya berharap 1 atau maksimal 2 orang lagi yang boleh berbagi loh. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Cuanto. Jadi pesannya lunga ning ndi wae, aja lali mampir gereja. Atau lunga nang ndi wae nek wong Katolik aja lali mampir gereja. Silakan di sabda Tuhan. Nanti kita bisa mendapatkan apa yang mengesan juga enggak apa-apa, karena ini adalah kekayaan yang kita tangkap, kita terima dari Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau masih ada yang pengen, wah aku pengen dijebuli kok orang dikasih kesempatan ya. Ya, oke. Lalu, baik kalau sekarang, mungkin sekarang kita masuk ke relung yang paling dalam lagi, yaitu di saat dimana kita boleh bersyukur kepada Tuhan, siapapun dari kita punya pengalaman. Ini saya rasa adalah pengalaman di mana adalah pengalaman, situasi apapun, kalau kita coba terbuka pada Tuhan, pasti akan sampai pada pengalaman iman. Karena inilah yang menjadi kekasan dalam gereja Katolik, saya rasa. Gereja Katolik kita itu selalu mengajak kepada kita untuk menemukan setiap peristiwa dalam hidup kita itu ada maknanya. Nah, oleh karena itu, saya akan beri kesempatan pada Anda semua untuk senang. Mari kita hening sejenak dan mencoba meresapkan pengalaman-pengalaman ini, biarlah ini mengendap, mungkin langsung akan muncul rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku diteguhkan oleh pengalaman-pengalaman atau yang lain ya. Nanti silahkan, biarkan ini menjadi ritme, nafas, gelora dalam batin Anda masing-masing. Lalu setelah itu akan kita beri kesempatan untuk doa-doa. Mari kita mulai untuk hening sejenak, mengambil waktu. Apa yang kita dengar dari Tuhan sendiri yang bersabda, Yesus, ataupun dari Tuhan yang bersabda lewat pengalaman-pengalaman orang lain yang sangat meneguhkan. Dan sekali lagi, pengalaman itu adalah pengalaman personal. Jadi apa yang terjadi dalam kesempatan sharing ini, pembicaraan ini berlaku hanya ketika kita ada di sharing. Mungkin recording mungkin nanti tidak usah di-share ya Mas Dedi ya, cukup dibiarkan saja. Jadi meskipun ini direkod ya mungkin tidak perlu di-share atau mungkin juga dihapus juga bisa. Karena biarkan ini menjadi kekayaan yang mengalir karena tidak perlu kita dokumentasikan. Tetapi yang paling penting kita temukan bahwa dari pengalaman-pengalaman ini kita menemukan sesuatu. Kita menemukan Tuhan yang melakukan sesuatu untuk hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Saya akan share lagu ini. Lagu Panyuwunan. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang meneguhkan kami pada malam hari ini. Jika Engkau mengulurkan tangan para murid-Mu, melihat betapa Engkau mengasihi dan mencintai. Engkau menjadi sahabat dalam perjalanan kehidupan di saat kami sedang mengalami keputusasaan. Engkau sungguh istimewa, hadir di setiap langkah kehidupan kami. Yang seringkali tidak kami duga, cara-Mu bekerja.
Caramu menuntun, caramu mengambil langkah dalam kehidupan kami. Ketika kami sedang berputus asa, tidak tahu jalan sebuah persoalan dalam kehidupan, seakan-akan semua telah sampai pada titik yang dimana tidak mungkin terjadi. Engkau masih memberikan alternatif dan jalan keluar. Engkau sungguh menjadi sahabat bagi kami semua. Kami percaya inilah kekayaan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Inilah suatu transformasi iman, perubahan iman yang ada dalam diri para murid yang dari semula mereka takut, mereka ragu-ragu, mereka sangsi, mereka gelisah, mereka putus asa. Karena Engkau selalu hadir, bahkan kehadiran-Mu seringkali lembut, tidak terasakan, bahkan suaramu sayup-sayup atau sering hilang karena gemuruhnya kehidupan dan gejolak kami. Engkau tetap hadir menyertai. Tuhan, kami punya permohonan untuk hidup kami masing-masing. Dengarkanlah permohonan ini. Silakan Bapak Ibu untuk secara batin masing-masing berseru kepada Tuhan, supaya sampai pada pengalaman iman, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Silahkan persembahkan dalam keheningan ini doa Anda. Tidak perlu diucapkan, kita masing-masing berdoa dalam batin kita. Karena kita percaya bulan kitab suci ini semakin menghantar kita untuk mengalami pengalaman yang kaya akan sabda Tuhan sendiri. Yang menghantar kita untuk mencintai Yesus Kristus sampai pada transformasi pengalaman iman. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami ini yang keluar dari dalam hati kami masing-masing. Dari berbagai macam tempat, rumah, keadaan, dan situasi. Sesaat ini, dengarkanlah doa kami. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama menyatukan doa juga, secara khusus mempersembahkan doa untuk doa pemilihan pengurus dewan. Saya akan ajak kita semua untuk berdoa ini. Moga-moga bisa dilihat. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan umat-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus yang penuh belas kasih. Engkau memperlengkapi gereja-Mu dengan perutusan dan aneka pelayanan
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memilih orang-orang sesuai dengan anugerah talentamu untuk menjadi pengurus DPP dan DKP. Sehingga dengan kemampuan dan keikhlasan warta sukacitamu makin terwujud. Semoga cinta, kasih, dan semangat pengabdian penuh kerendahan hati para calon dalam melayani, mengembangkan misi gereja. Ketuklah hati kami umat-Mu akan kebutuhan pelayanan gereja-Mu ini. Milikkanlah dalam hati kami, hati putra-Mu Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, untuk ikut serta tulus membagikan berkat. Jauhkanlah kami dari sikap tidak peduli dan tidak percaya. Kami mohon ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, lindungi dan restui kami. Amin. Salam kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akan mohon berkat. Nanti setelah berkat masih ada pengumuman, dan saya percaya pengalaman ini adalah pengalaman yang kaya untuk kita pada malam hari ini, semakin meneguhkan dan menguatkan. Dengan berbagi dalam kesempatan berikutnya, tentu akan dilanjutkan dalam pertemuan dalam skop yang lebih kecil. Moga-moga dengan berbagai macam cara bisa dilakukan. Saya kira dengan media Zoom ini juga bisa berjalan, di lingkungan masing-masing juga bisa berjalan, sehingga kalau mungkin susah ya nanti bisa minta tolong di paroki kalau akan menggunakan Zoom, mungkin juga bisa difasilitasi, atau ya Anda bayar langganan misalnya untuk satu paket aja kan mungkin 25.000 sudah atau berapa sudah bisa untuk pertemuan. Nah, moga-moga ini akan memberkati kita semua, pertemuan yang bersama secara keseluruhan dari Galilea dan juga dari Francesco Saverius ya. Francesco Saverius itu seperti ini. Nah, saya tidak akan share ini. Nah, ini saya pengen mengatakan sesuatu ini dulu sebelum kita berkat. Yang menarik dari wilayah orang-orang Galilea itu adalah kata-kata Tuhan Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu mencari aku di sini?" Tuhan Yesus telah bangkit mulia, pergilah, wartakanlah. Kedua, dari Francescus Saverius, ini salah satu pelindung yang Francescus ini ketika menjadi sekretarisnya Serikat Yesus, karena ikut serta mendirikan Ordo Serikat Yesus bersama Ignatius, yang waktu menjadi sekretaris harus diutus untuk bermisi, yang akhirnya perjalanan Francescus itu sampai ke Indonesia atau Nusantara. Ketika dia diutus, dia mengatakan kepada Ignatius, "Puesu heme aquil," baiklah, aku siap. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi, menjaga kita dalam perjalanan malam hari ini dan istirahat kita, untuk semakin mencintai kitab suci sebagai sumber rahmat dan berkat kepada kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua mendapatkan rahmat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.